Ini Bang ya, Kejadian 24. Nih, Kejadian 24. Sabar. Ya, nomor 52. Nih Bang. Kejadian 24 nomor 52. Ketika Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Ya. Ya. Abang tahu nggak, sujud ini prakteknya siapa yang mempraktekkan sekarang? Ya kalau sekarang ini, kalau kita ambil dari agama orang Muslim, Pak. Islam, iya. Makanya di Al-Quran ini juga ada, gitu. Ini Al-Qurannya nih. Sujud itu adalah gerakan sholat, ya Bang ya. Bentar. Nih, ini kita belajar bersama aja gitu loh Bang. Saya mau belajar bersama dengan Abang nih. Ya, Quran surah Ibrahim nih, ayat 40. Sebentar aja, kasih waktu. Nih, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat, sujud, gitu. Diceritakan juga oleh Quran. Habis itu ke zaman Nabi Musa Bang. Nabi Musa nih, ya. Kita buka Keluaran. Keluaran 33. Nih, nomor 20. Bukan Keluaran 33. Keluaran 34. Ya, 34 nomor 8. Nih. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Sujud lagi lah Nabi Musa. Kan gitu. Ini ada juga di Quran nih. Mana Qurannya? Nih Bang, ayatnya ya. Quran surah Toha ayat 14. Nabi Musa ini, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Dan lagi-lagi sujud, salat. Kan Nabi Musa dia itu sujud diabadikan oleh Islam gitu. Mungkin kita ke zaman Daud deh Bang ya. Zaman Daud nih, 1 Tawarik 29. 1 Tawarik 29 saya bukakan dulu buat Bang Holong. 1 Tawarik nomor 29. 1 Tawarik 29. Tampilkan aja semuanya. Bukan 8. Nih. Zaman Daud ya Bang ya. Zaman Daud nih. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau, ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Kan kayak gitu. Ya. Lalu kayak gimana? Waktu Daud ini menghadapi ya menghadapi Tuhan ini, nih reaksi dia, Bang. Kemudian berkatalah Daud, terpujilah Tuhan Allahmu, Tuhan nenek moyang kita. Kemudian berlutut dan sujud. Sujud lagi ya. Sujud lagi. Coba ke zaman Ezra deh. Ke zaman Ezra, Nabi Ezra Bang. Nih
Eh, Nabi Ezra, coba ke Nehemia nih. Mengolong ya. Nih. Ezra ini nabi kan? Tuh. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Nah, ini prakteknya siapa ini? Kemudian mereka berlutut lagi-lagi dan bersujud. Menyembah kepada Tuhan, muka sampai ke tanah. Nah, ini kan juga dilakukan Yesus gitu loh, Bang. Di Matius 26 tuh. Matius 26 nomor 39 nih, saya bukain nih. Nomor 39. Maka ia maju sedikit, lalu nih sujud lagi. Ya, sujud dan berdoa gitu. Ini ada juga di Quran, Bang. Ya, sujud ini Nabi Isa sujud. Di mana di dalam Quran? Quran surah Maryam nih. Ayat 31. Nih. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, kata Nabi Isa, dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat. Sujud lagi. Nah, ini cerita tentang Nabi Isa atau Yesus. Di kitab Anda ternyata rupanya dia sujud gitu. Kan kayak gitu. Nah, gitulah, Bang, di dalam Islam kenapa diperintahkan untuk sujud, untuk sholat, karena ajaran para nabi. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 gitu. Ini saya bukakan buat Abang. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat, dirikanlah salat. Nah, ini perintah kepada umat Islam. Tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Karena sujud itu, Bang, ya, sebagai apa? Sebagai bukti keimanan kita kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ini nih. Nomor 15. Ayat 15. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur dalam keadaan sujud. Jadi sujud seperti para nabi itu ciri orang beriman gitu, Bang, kepada Tuhan semesta alam gitu. Memang diajarkan oleh para nabi terdahulu gitu kan. Makanya prakteknya dari dulu sujud gitu. Sujud. Jadi yang diajarkan oleh para nabi, Tuhan kagak kelihatan, terus praktek menyembah Tuhan itu sujud semuanya gitu. Kan gitu. Makanya, Bang, orang kafir itu di dalam ini ya, di dalam, mohon maaf nih ya, Bang, ya. Orang kafir itu dan orang musyrik itu mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Quran surah Al-Bayyinah ayat 6. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Akan kayak gitu. Sesungguhnya orang kafir dan orang musyrik akan masuk neraka jahanam dan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa orang kafir, orang musyrik disebut seburuk-buruknya makhluk? Bang, kita ini manusia, betul lah. Ya. Betul? Abang punya dahi, saya punya dahi. Abang punya tangan, saya juga punya tangan. Abang punya kaki 2, saya juga punya kaki. Kita diciptakan sempurna. Terus kita diciptakan bisa ruku, bisa sujud kayak Nabi tadi kan gitu. Monyet ada dahi nggak, Bang? Ada. Betul? Ya. 2 tangan monyet punya. 2 kaki monyet punya. Kan kayak gitu. Tapi monyet kagak dijadikan, kagak didesain
untuk sujud. Gak bisa sujud monyet, kecuali manusia diciptakan sempurna. Jadi orang yang kagak mau sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berikut tadi adalah keterangan dari Ustaz Yusuf Fei dengan seorang Kristen. Di dalam Bibelnya sendiri bahwasanya Nabi Ibrahim atau Abraham, Nabi Daud dan Nabi Musa, nabi-nabi tersebut bersujud menyembah Allah. Sedangkan Nabi Muhammad juga menyuruh kita untuk bersujud menyembah Allah. Tapi mengapa orang-orang Kristen tidak menyembah Allah dengan cara bersujud? Padahal di kitabnya sendiri sudah menyuruh kita untuk, atau menyuruh orang-orang Kristen sendiri untuk bersujud. Sedangkan dari Islam sendiri kita semua diwajibkan untuk bersujud menyembah Allah. Dari sini kita tahu bahwa mana agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Dari Nabi yang awal, Nabi Adam, dan Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, menyuruh kita untuk bersujud menyembahnya kepada satu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.